Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 11 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Judulnya adalah Mujizat Tuhan mengatasi hambatan. Mujizat Tuhan mengatasi hambatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak semua yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Bahkan seringkali ada hambatan. Dan hambatan itu seringkali memperlemah kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memohon kepada Tuhan, memohon pertolongannya, bersandar kepadanya. Kali ini kita akan belajar mengenai hambatan yang diatasi oleh Tuhan melalui sebuah mujizat. Ini berkaitan dengan rombongan nabi yang sedang mengerjakan sesuatu untuk kemajuan mereka. Paling tidak dari ayat-ayat ini kita akan belajar 2 bagian, ya, 2 bagian. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan bagi mereka yang mau berusaha. Tuhan memberi kesempatan bagi mereka yang mau berusaha. Ini dijelaskan di ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada zaman itu, khususnya pada zaman Elisa, itu ada 3 tempat yang menjadi base camp atau tempat tinggal para nabi. Ya, kita bisa menyebut juga sebagai sekolah nabi. Ketiga tempat itu adalah Bethel, Gilgal, dan Yeriko. Kalau dikaitkan dengan peristiwa ini kemungkinan adalah sekolah nabi yang ada di Yeriko. Alasannya karena Sungai Yordan dengan Yeriko itu jaraknya lebih pendek dibandingkan dengan Sungai Yordan dengan Bethel atau Sungai Yordan dengan Gilgal. Jadi kemungkinan ini adalah sekolah nabi yang ada di Yeriko. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini disebutkan rombongan nabi. Dan kalau kita pelajari bahwa rombongan nabi ini adalah orang-orang yang sederhana, bahkan bisa dikatakan miskin. Mengapa? Ada 2 alasan. Mereka itu tinggal berjejalan. Perhatikan ayat yang pertama. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Jadi mereka itu tinggalnya berjejalan, bisa dikatakan demikian. Karena tempat tinggal yang mereka tinggali bersama itu terlalu sesak bagi mereka. Kata sesak di dalam bahasa Ibrani itu tezar. Ya, tezar. Itu artinya secara literal itu sempit. Ini kadang-kadang digambarkan seperti selat. Ya, selat itu dibandingkan dengan laut. Kalau laut itu kan luas, nah ini selat. Jadi dikatakan sempit. Atau digambarkan seperti dasi. Ya, seperti dasi yang ya tentu menekan leher, ya, itu seperti dasi. Artinya bahwa tempat itu sudah tidak nyaman. Tidak nyaman kalau ditinggali oleh sebegitu banyak rombongan nabi ini. Jadi tempat itu terlalu sesak. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka sederhana sekali hidupnya. Bahkan mungkin miskin, ya. Mungkin miskin. Nah, alasan kedua kalau kita perhatikan, kapak pun pinjam. Kan mereka sedang mau menebang pohon. Nah, ini kapak pun pinjam.
Nanti perhatikan di ayat yang kelima. Nah, ini menunjukkan bahwa rombongan nabi ini hidupnya sederhana. Bisa dikatakan miskin. Kapak saja meminjam. Bapak Ibu, rombongan nabi ini mempunyai niat untuk hidup lebih baik. Yaitu tadi, ya membuat tempat tinggal yang lebih luas dari yang saat itu mereka tinggali. Jadi kehidupan yang lebih nyaman, lebih baik. Mereka punya niat itu dan diizinkan. Mari kita baca ayat yang kedua. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Jadi diizinkan. Karena ada niat yang baik, ya tentu diizinkan. Tidak menyerah begitu saja dengan keadaannya yang sudah tidak nyaman itu. Mau berjuang, maka Tuhan mengizinkan. Khususnya di sini melalui Elisa. Yang kedua, bagian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan menolong untuk mengatasi hambatan. Kita baca ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Rupanya terjadi sesuatu yang tentu ya mengkhawatirkan bagi rombongan Nabi ini. Karena ada mata kapak yang jatuh. Tadi saya katakan bahwa mata kapak aja pinjam. Makanya mereka ya terlalu sederhana atau miskin ya. Mata kapak jatuh ke dalam sungai Yordan. Ini hambatan, Bapak. Hambatan. Bisa jadi mereka tidak bisa melanjutkan untuk menebang pohon karena mata kapak jatuh. Yang kedua, mereka harus mengembalikan. Pasti mereka kan harus mengembalikan, ini kan pinjaman. Nah, kalau mengembalikan berarti kan ada biaya lagi. Sebab pada saat itu ya pembuatan mata kapak itu terlalu mahal. Terlalu mahal pada saat itu, ya. Pada saat itu terlalu mahal. Bahkan di lingkungan orang Israel sendiri tidak banyak ahli untuk membuat mata kapak, pedang, tombak itu tidak banyak ahli. Makanya ini mahal, barang mahal. Dan para nabi ini harus mengembalikan. Para nabi ini harus mengembalikan karena kan jatuh. Nah ini hambatan bagi mereka. Hambatan. Bapak Ibu, tapi kita perhatikan, Tuhan menolong mereka untuk mengatasi hambatan ini melalui Elisa. Kita baca ayat yang ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Sepotong kayu. Ini sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Perhatikan, ini ada keajaiban yang luar biasa, mujizat. Barangnya sederhana, ya kan? Ini sepotong kayu. Yang jatuh itu besi kan? Yang jatuh itu besi. Ini sepotong kayu. Mana mungkin kalau tidak diambil begitu ya? Kan tidak mungkin. Tetapi ini dikatakan di sana dilemparkan. Ya, dilemparkan. Lalu dilemparkannya ke sana. Jadi sepotong kayu itu dilemparkan. Nah, ini tidak masuk akal, tidak masuk akal. Untuk apa dilemparkan? Untuk apa dilemparkan? Ini gaya seperti apa? Gaya fisika seperti apa? Tidak ada ya. Tidak ada gaya fisika mengangkat sebuah benda yang lebih berat dari air dengan menaruh di atasnya sepotong kayu, benda yang lebih ringan. Ya, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tidak ada gaya fisika yang bisa menjawab ini. Karena ini mujizat. Ini adalah mujizat. Sepotong kayu. Bendanya sederhana. Dan tidak masuk akal kalau untuk bisa mengambil mata kapak dari besi itu. Tapi ketika dilemparkan,
mujizat terjadi, mata kapak itu bisa timbul. Bisa timbul. Ini tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya. Apakah sepotong kayu itu nyangkut di mata kapak? Ya enggak. Oh, ini dilemparkan begitu aja kok. Dilemparkan begitu aja, sementara mata kapak itu sudah jatuh ke dalam air. Tetapi kemudian muncul, timbul. Jadi hambatan itu diatasi dengan sebuah mujizat. Ayat 7 dikatakan, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan memperhatikan sedetail ini. Sedetail ini. Tuhan mau menolong hamba-hambanya, rombongan nabi ini, supaya tidak terhambat pekerjaannya, tidak terhambat usahanya, bahkan juga tidak harus bingung untuk mengeluarkan biaya untuk mengembalikan mata kapak itu. Tuhan memperhatikan sedetail ini. Karena itu menjadi hambatan besar bagi rombongan nabi, tetapi bagi Tuhan kecil. Sedetail itu Tuhan perhatikan untuk menolong hamba-hambanya dengan sebuah mujizat luar biasa. Hambatan itu diatasi oleh Tuhan melalui sebuah mujizat melalui Elisa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sadar bahwa situasi saat ini bisa membuat kita ini putus asa. Bisa membuat kita ini lemah. Mengapa? Karena mungkin banyak sekali hambatan. Banyak hambatan untuk kita bisa lebih maju. Banyak hambatan untuk kita bisa lebih mapan di dalam kehidupan ini. Banyak hambatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa ini. Peristiwa di mana mata kapak itu mengapung kembali oleh mujizat Tuhan. Maka seharusnya kita, walaupun banyak hambatan, kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Situasi boleh menyerang kita untuk memperlemah kita, tapi kita jangan lemah. Jangan putus asa. Mengapa? Oleh karena kita adalah orang-orang di bawah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita harus tetap berusaha sebisa kita, semampu kita. Kita harus tetap berusaha. Kalau kita berjualan, ya jualan sebisa kita. Kalau kita masih bekerja, ya bekerja sebisa kita. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat, setiap hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melihat secara detail. Dan Tuhan mengetahui bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya. Maka Tuhan turun tangan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat mujizat bagi kita untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bangkitkan kembali semangat kita kalau sudah lemah. Kita bangkitkan harapan kita kalau sudah putus asa. Kita kembali kepada Tuhan, memandang Tuhan, karena Tuhan memandang kita. Kita berserah kepada Tuhan, karena memang Tuhan tempat kita berserah. Kita bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan tempat kita bergantung. Segala hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatasinya dengan mujizat yang Dia kerjakan, entah itu mujizat sederhana atau luar biasa dalam hidup kita, tapi Tuhan akan melakukan perkara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus percaya Tuhan mau dan mampu mengatasi setiap hambatan persoalan kehidupan kita.
sehingga kita bisa maju melangkah dengan pasti, memperoleh apa yang kita rindukan dan kita usahakan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang mengatasi hambatan kehidupan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin bahwa Engkau memperhatikan secara detil kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau mengerti dengan jelas bahwa kami mengalami hambatan yang kadang atau seringkali tidak bisa kami atasi. Dan Engkau akan turun tangan mengatasi setiap hambatan yang kami hadapi. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk meyakini firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.